buat jinsam ya. Ini adonannya yang sudah siap ya, yang siap untuk masuk ke cetakan. Ini apa aja bumbunya, Mama? Ini rahasia. Serius lah? Ya rahasia. Apa aja yang Rahasia. ada telur, ada tepung. Ya Allah, terlalu panasnya. Dan ini teman-teman kulit jinsam ya. Ini jinsam yang sudah masuk cetakan ya, yang akan dikukus teman-teman. Dan ini jinsam yang sudah masak ya, dikukus. Nah ini, jadi 1 cup ini isinya ada 12 teman-teman. Kita tutup kembali ya, biar tetap hangat. Dan ini teman-teman jinsam yang sedang dikukus ya, kita boleh lihat sedikit ya. Nah ini teman-teman. Sedang makan apa? Dimsum. Gimana rasanya? Ini kulitnya. Enak. Oh itu. Siapa yang buat? Oma. Oma. Enak ya? Ya. Oh ya. Nadim makan jinsam? Sena? Nana makan dimsum. Nara? Dimsum. Oh, mana jinsamnya? Ini. Oh itu. Udah habis 3 Iya. box. Habis 3 box. Ini? Ales? Jinsam. Makan jinsam. Oke. Jinsam. Ambil nak? Ya. Makan? Ya. Enak? 2, 3. Langsung makannya. Gimana Unti? Jinsamnya? Enak, Enak ya? enak banget. Siapa yang buat? Oma, Mama. mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali tentunya di channel Eriwansa Spiron 3 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Teman-teman, kali ini ya kita sudah berapa hari tidak jumpa ya, kita tidak membuat video ya karena kesibukan kita. Kebetulan anak cucu kita ada di sini teman-teman ya. Dan kali ini video kita menampilkan makanan jinsum ya, jinsam teman-teman, jinsam yang sangat populer itu di Hong Kong ya, di Hong Kong ataupun di Cina teman-teman ya, yang sampai hari ini sampai di Indonesia. Dan kalau di bahasa Mandarinnya itu bukan kanton ya, kanton itu makanan ringan itu teman-teman ya. Jadi jinsam ini sekarang ini bisa ada dijual di tempat-tempat tertentu ya, atau barangkali juga bisa dibuat. Nah kali ini Oma membuat langsung jinsam ini ya. Jinsam ini kalau tulisan di dinsum teman-teman, tapi bacanya jinsam. Nah Oma membuat jinsam ini karena terus terang teman-teman ya, cucu-cucu kita pada suka, saya juga suka, Putri juga suka, Oma juga suka, dan cucu kita suka semua ya. Ini sampai kalau kita lihat ini Oma buat 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman, dengan ukuran segini. Dan ukuran ini nih 5 kali 12, kita udah bayang 5 kali 12 berarti berapa? 60 ya, 60 bayangkan. Ini habis nih teman, ini sekali hidang itu bisa habis oleh anak cucu kita semua, dan kita semua makan, dan kita bisa makan bisa sampai 5-6 ya. Nah ini teman-teman, cuma hari ini jinsam ini yang dibuat Oma ini
kita mau coba ya gimana rasanya, apakah ginsam yang dibuat Oma nih sama dibuat atau dijual oleh orang. Nah, kemudian ginsam ini kan bahan-bahannya bisa berupa sayur, kemudian bisa daging, bisa udang, dan juga ada tepung ya, ada telur ya. Nah, inilah yang diadon dan jadilah ginsam seperti ini teman-teman. Tadi kita sudah lihat sedikit ya bagaimana Oma membuat ginsam ini ya. Nah teman-teman, untuk ginsam ini sebenarnya sambalnya ada yang khusus yang dibuat Oma ya. Cuman sepertinya ya Oma tak sempat membuat sambalnya, jadi kita menggunakan sambal ABC asli ini ya. Ini teman-teman, seperti ini. Sama aja rasanya kurang lebih teman-teman. Dan untuk minumannya, nah untuk minuman kali ini kita ada air putih, dan ini kita minum Anget Sari, ini wedang jahe. Nah kenapa kita minum wedang jahe ini, kan dari pagi tadi ya sampai ke siang ini udara kita ini kan tidak panas tapi mendung terus ya, jadi agak sedikit dingin ya, makanya kita perlu minum yang agak hangat-hangat. Nah untuk minum hangat-hangat nih kita beli wedang jahe teman-teman ya. Ini yang biasa saya minum ya, dan ini cocok dan rasanya enak teman-teman. Jadi kalau teman mau beli ini di swalaya juga ada, di warung juga ada ini ya. Nah oke teman-teman, kita mau coba ginsam yang dibuat Oma nih ya, gimana rasanya. Nah kita buka satu ini ya, apa namanya nih, nah satu kotak kecil ini teman-teman. Nah kalau kita bisa lihat seperti ini teman-teman, dan ada kuning-kuningnya ini kuning-kuningnya ini sayur ya Maya, apa, wortel. Nah ini yang saya kata-kata saya lihat ini wortel. Jadi dagingnya ini ayam teman-teman ya, ayam. Dan tuh ada apa namanya untuk pembalutnya ini, apa namanya nih, apa namanya yang kulitnya nih, kulit ginsam ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini juga kita ada sedia piring kecil ya. Jadi untuk makan ginsam ini tidak perlu piring yang cukup besar tapi kecil. Nah oke teman-teman, supaya ini kan air hangatnya masih hangat ya teman. Kalau dingin sudah tidak enak lagi kalau kita memasukkan wedang jahe ini ya. Ini wedang jahe ini memang dari jahe merah teman-teman ya. Nah, kita langsung masukkan ke gelas. Jadi gelasnya cukup yang kecil ini aja. Kalau yang besar-besar teman-teman nanti rasanya tidak ada gitu. Kalau kecil ini sudah memang takarannya gitu. Nah kemudian kita menggunakan gelas batu teman-teman ya, gelas batu. Ini menjadi ciri-ciri khasnya kalau kita minum ya. Sebenarnya teman-teman, ginsam ini kalau di Cina atau di Hong Kong itu temannya ini teh teman-teman. Jadi makan ginsam ini air teh ya gitu. Tapi kita sebenarnya air teh juga tadi kita, tapi karena ada hari udara yang kurang, yang agak dingin seperti ini ya, kita pilih ini aja teman-teman. Jadi kita ini coba mengikuti tradisi yang ada di Hong Kong ya, atau di Cina ya, tempatnya ginsam ini ya. Oke teman-teman, tinggal kita pinggirkan apanya. Nih kita aduk. Ini ginsamnya masih ada hangat ya teman-teman ya. Nah sebelum kita makan ginsam kita minum dulu. Ini teman-teman, baunya sangat wangi karena airnya masih panas dan aromanya itu sangat menyegarkan sekali teman-teman. Ya kita coba teman-teman ya. Bismillah. Betul-betul segar, hangat ya, dan bisa ini membagikan stamina kita ya, kalau kita mungkin terlalu capek atau lelah kita bekerja ya teman-teman ya. Ini minuman yang bisa direkomendasi. Nah selanjutnya kita ingin coba ginsam yang dibawa Oma nih ya. Kita
sebelum kita ambil jinsamnya, kita ambil sambal ABC-nya teman-teman ya. Ini sambal ABC ini teman-teman, boleh dikatakan tidak pernah absen di rumah kita, karena sambal ABC ini termasuk sambal yang cocok selera kita ya. Nah, hampir semua orang ya. Nah cukup segini aja teman-teman ya, tidak terlalu banyak dulu. Kita mau coba satu jinsamnya. Jadi kita ambil pakai sendok teman-teman. Nah kalau kita ambil sendok, nah seperti ini teman-teman ya bentuknya. Dan kita coba belah dulu. Ini memang tidak terlalu hangat seperti tadi ya. Kalau lebih hangat itu dia lebih lembut teman-teman. Nah kemudian ketika kita belah ini sangat tercium bau ayamnya ya. Berarti ini dari daging ayam, bukan daging sapi ya, atau udang. Dan kemudian aroma rempahnya itu sangat terasa teman. Ini kita coba sebelah aja teman-teman. Nah kita cicipi seperti ini. Lembut dan sangat terasa rempahnya, begitu juga ayamnya teman-teman. Dan ini sepertinya juga ada mericanya ya, ada mericanya gitu. Jadi merica tambah sambal, jadi terasa lebih pedas gitu. Wah enak teman-teman. Ini kenapa membuat sendiri ya teman-teman, karena kalau kita beli satunya bisa sampai 3.000 teman-teman satu. Nah kalau 3.000 kita beli 12 ini aja sudah, sini sudah 35 ribuan teman-temannya, baru satu ini. Apalagi kalau sampai 5 ini teman-teman ya, 5 kali 12 60. Itu berapa duitnya teman-teman ya. Jadi kalau memang kita bisa membuat ya, tidak salahnya kita buat gitu, karena sekarang ini media sosial kan ini terkait bagaimana cara membuat jinsam, kemudian itu ada semua di YouTube, tidak terlalu sulit teman-teman ya. Yang penting kita berani untuk mencoba. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-temannya. Kayaknya sepertinya tak cukup kalau kita makan satu nih teman-teman, tak kenyang. Padahal kita sebenarnya sudah makan siang nih teman-teman ya, jadi rasa penasaran kita tuh ada terus, karena rasanya enak gitu teman. Dan jinsam ini kalau untuk di Indonesia sangat populer. Nah ini bukan di Indonesia lagi teman-teman, ini di Tembilahan. Jadi kalau teman-teman suka, keluarga juga suka, ya tidak salahnya mencoba, ya, mencoba membuat. Ya kalau mungkin tidak pas selera, kita ulangi lagi gitu. Hemat teman-teman. Ini modalnya ada 50.000 mah. Nah, katakanlah sekitar 50.000 teman-teman. 50.000 kalau dapatnya 60 jinsam. Ya. Kalau kita beli 3.000 kali 60 150 teman-teman. Jadi kelebihannya tuh sampai di atas 100, berarti sekitar 120-an teman-teman ya kan. Nah kalau kita membuat kan lebih hemat teman-teman, bisa ini 5, bukan 5 lagi. Hah? Iya 18, 180. Kita modal aja 50 ya kan. Nah, katakanlah lebih, katakanlah 60 berarti ada sekitar 110-an lah teman-teman ya, kalau kita membuat
sendiri teman-teman ya. Kalau dibandingkan kalau kita beli ya, memang sedikit kita repot lah karena membuatnya ini sedikit agak repot teman-teman ya. Ini kita lanjut teman. Dan ini sebenarnya juga ini tergolong makanan sehat. Dan kalau kita lihat ya, di Hong Kong itu ya, ini makanan ini sebetulnya ini kan berasal dari bahasa Kanton, berarti makanan ringan. Nah, makanan ringan ini biasa dimakan, bisa untuk sarapan, bisa makan siang, dan bisa untuk makan malam ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu saya katakan tadi bahwa makanannya itu dengan minumannya itu dengan teh teman. Dan kita hari ini dengan jahe. Jadi ada pedasnya, ada panasnya, ada hangatnya. Jadi ini sangat komplit teman-temannya. Ini baru makanan yang barangkali yang bisa kita nikmati untuk kita sendiri dan keluarga ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sudah ini yang untuk ke 3 kalinya teman-teman kita ngambil. Nah, sebetulnya ini kan bisa dipanaskan, dihangatkan kembali teman-teman. Kalau kita mau menghangatkan, hingga kita kukus agar aromanya makin terasa ya teman, karena dia hangat. Kemudian tentunya jinsamnya ini akan lembut gitu. Yo teman-teman, ya, mari kita makan, kita lanjutkan. Dan ini kalau anak-anak kita ya, kalau orang tuanya rajin, ini bisa ketika dia ke sekolah, anak-anak kita ini bisa dibawa teman-teman, ya bisa dibawa. Jadi kalau anak-anak kan tidak menggunakan sambal, gini aja sudah cukup. Dan ini 3 saja yang saya makan, ini sudah terasa kenyangnya teman-teman, karena cukup padat. Enak teman. Ini hari ini cucu-cucu kita belum makan ini teman-teman ya. Mereka nanti biasanya makan sore atau malam. Nanti kita ingin tanyakan juga ke cucu-cucu kita ya, bagaimana rasanya jinsam yang dibuat Oma ini ya. Apakah sama dengan yang dijual atau bagaimana? Nah, kalau bagi saya yang merasakan dimsum yang dibuat Oma ini ya, ini rasanya enak. Ya, ada satu keuntungan ketika kita membuat sendiri. Pertama, ini akan bisa menyesuaikan dengan selera kita. Contoh, kita mau nambah ayamnya, ya, mengurangi tepungnya, karena lebih banyaknya yang menang. Karena kalau kita membeli orang dengan di luar, tentu kan beda teman-temannya. Orang yang menjual pasti mau untung. Kalau kita membuat sendiri, bagaimana yang kita buat itu enak, sesuai dengan selera kita semua, dan ini bergizi teman-teman. Terpenuhi gizinya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah mencoba jinsam yang dibuat Oma ini dengan sambal ABC, dan kita sudah minum jahe, wedang jahe, dan rasanya sangat luar biasa, dan badan pun terasa hangat.
badan pun terasa fit karena perut kita kenyang, nutrisi kita masuk ya, sehingga mudah-mudahan ya, kita tetap sehat dan kuat di usia kita seperti ini. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video-video kita dan video kita hari ini tetap menginspirasi bagi teman-teman yang menonton video kita. Dan jangan lupa like, subscribe video kita. Semoga video kita ini senantiasa ditonton ya. Kemudian teman-teman menyukai video kita, dan kita akan tetap eksis di makan-makan pas tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harga. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol 2 untuk Oma.